Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Ketemu kembali dengan seri prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Materi kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di seri materi PKWU Rekayasa kelas 11, yaitu sistem produksi usaha sistem teknik. Nah, apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini? Langsung saja kita ke TKP. Nah, anak-anakku sekalian, bila Anda bepergian di seputar Anda, ke sawah ataupun di jalanan, pernah tidak Anda menemukan beberapa produk sistem teknik, misalkan berupa produk pengolahan hasil pertanian, ataupun perkebunan, ataupun perikanan, ataupun produk-produk yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu semuanya. Aneka produk sistem teknik itu biasanya adalah dirancang atau dikembangkan dari aspek lingkungan, misalkan sosial budaya, ekonomi, dan etika masyarakat dalam hal sebagai pengguna. Selain itu, produk sistem teknik biasanya hemat sumber daya, kemudian minim dampak polusi, dan yang terpenting adalah mudah penggunaan dan perawatannya. Nah, apa saja sih aneka produk usaha sistem teknik? Yang pertama bisa berupa produk pengolahan hasil pertanian, ataupun perkebunan, ataupun perikanan, atau aneka produk yang biasa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat atau menjawab kebutuhan masyarakat yang lain. Salah satu contoh produk sistem teknik adalah alat pencetak arang briket. Sebagaimana kita ketahui bahwa arang biasanya atau umumnya itu dihasilkan dari pembakaran kayu. Nah, dengan alat pencetak arang briket kita bisa mencampurkan kanji untuk perekat sehingga kita bisa membuat tepung arang itu menjadi arang dengan aneka bentuk, bisa kubus, bulat, kemudian bulat pepat, dan seterusnya. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh kempa selain manual dapat juga dari hidrolik maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Contoh yang kedua adalah alat pengering hasil pertanian. Pada masa pancaroba kali ini tentu saja musim kita tidak menentu, yang seharusnya sekarang musim kemarau, tetapi masih terdapat ataupun banyak sekali pada musim kemarau turun hujan. Dengan pengering hasil pertanian ini dibuat dengan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan agar menyerap panas matahari yang kemudian diteruskan ke dalam ruangan atau oven. Alat ini tentu saja dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kadar air dari padi hasil pertanian dan bagi atau tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruangan pengering pada proses penjemuran secara alami, sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Contoh yang ketiga adalah kompor batik listrik. Umumnya kompor batik biasanya berbahan bakar minyak tanah. Nah, karena kali ini minyak tanah jarang sekali dijumpai di pasaran ataupun langka, maka ada perusahaan di Bantul menginisiasi membuat kompor batik listrik. Astuti namanya. Nah, kompor batik ini didesain menggunakan elemen pemanas dengan arus listrik AC 220 volt atau 50 Hz yang mengkonversi energi listrik menjadi energi panas. Kompor ini juga dilengkapi dengan saklar push bottom, potensiometer, dan lampu indikator. Dengan kompor ini juga, maka biaya produksi dapat ditekan. Contoh yang keempat adalah alat pengambilan zat warna alam indigo. Nah, indigo di sini bukan nama paranormal, tetapi nama dari tanaman yaitu Indigo Vera tinctoria L. Proses pengambilan zat warna alam berlangsung ketika air dispray melalui sprayer, kemudian cairan ditampung pada tangki jika proses aerasi selesai. Contoh selanjutnya adalah mesin pembuat tepung. Kalau dulu kita masih menggunakan alat penumbuk untuk menghaluskan beras menjadi tepung, tetapi kali ini
kita bisa membuat tepung dengan menggunakan penghalus berupa grit, yaitu pertemuan dua buah logam yang berputar berlawanan arah dan menghancurkan benda yang hendak dihaluskan. Kemudian yang kedua adalah penyaring. Fungsinya adalah mengayak tepung dengan ukuran mesh tertentu. Produk peralatan pres gambir, alat berbentuk kempa atau tekanan yang dihasilkan baik dari tenaga hidrolik maupun mekanik. Nah, dari beberapa contoh produk yang kita bahas di awal tadi, tentunya itu akan membawa manfaat bagi manusia. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama adalah keberadaan karya produk hasil usaha sistem teknik ini memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat. Yang kedua, menjadi solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan. Yang ketiga, yaitu memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Yang keempat, tentu saja akan memacu kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah terciptanya lapangan kerja. Tugas hari ini adalah coba Anda sebutkan contoh lain selain yang telah kita bahas, produk sistem teknik yang Anda ketahui atau yang biasa Anda jumpai di lingkungan seputar Anda. Ingat, tulis jawabanmu di kolom komentar beserta nama dan kelasmu. Nanti akan Bapak periksa. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.